Berdoa mulai. Sebuah penyemangat gitu. Maka diperhatikan dulu ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kampuang Nan Jawa di Mato. Tahu lagunya? Tahu. Itu lagu daerah mana? Sumatera Barat. Semuanya dari Sumatera Barat kan? Iya. Tahu lagunya? Tahu. Oke, siapa yang tahu? Kenapa kira-kira ibu menampilkan lagu Kampuang Nan Jawa di Mato?
menjadi 4. Nah, kalau misalnya 3, anggaplah yang ini tidak terdeskripsikan, hanya yang 2 itu saja. Maka nilainya 3. Itu seterusnya. Paham? Paham. Oke. Sebelumnya Ibu akan menampilkan lagi sebuah video. Video ini adalah salah satu tradisi ataupun kesenian ataupun sastra khas dari Minangkabau. Nah, untuk apa Ibu menayangkan video ini? Tujuannya lagi-lagi agar anak-anak Ibu bisa melestarikan kebudayaan Minangkabau. Ada yang belum pernah mendengar Kaba? Ada? Ada. Nah, ada itu makanya. Berarti sekarang Kaba ataupun budaya Minangkabau ini hampir terkikis. Nah, tujuan Ibu menyampaikan Kaba ini atau memperlihatkan Kaba ini kepada anak-anak Ibu adalah agar kebudayaan kita ini tetap bisa dilestarikan. Sayang tidak, anak cucu kita nanti tidak tahu apa itu Kaba, ya kan? Iya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah Kaba. Apa judulnya? Hikayat Cindul Mato. Hikayat Cindul Mato. Mari sama-sama kita dengarkan ya.
3 resolusi. Benar kira-kira jawaban? Benar. Betul. Betul. Yakin? Yakin. Kamu apa? Orientasi. Komunikasi dan resolusi. Betul, hebat tuh Un. Kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini, apakah dalam kabar tersebut memuat struktur yang sama dengan struktur cerpen? Ada berapa tadi strukturnya? 3. Orientasi. Apakah dalam kabar tadi ada orientasinya? Ada. Bisa saja orientasinya apa? Bu, Rizka. Orientasinya itu pertama mengenalkan latar tempatnya yaitu negeri pengaruh uang. Ya. Lalu tokohnya ada Cibomato, Putri Rundu, Raja Muda. Itu. Oke, bagus ya, Masya Allah. Oh. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu berisi apa? Konflik atau permasalahan. Kira-kira tadi permasalahan apa yang ada dalam cerpen atau ya bukan cerpen, tapi dalam cerita Cibomato tadi? Apa masalahnya? Lamaran dari Raja Muda ditolak oleh Oleh? ayah dari Putri Rundu. Ya, apakah itu termasuk masalah? Masalah. Bagus. Nah, yang terakhir ada Resolusi. Resolusi berisi apa? Penyelesaian masalah. Jadi apa penyelesaian masalah dari masalah Cibomato tadi? Mendam? Apa solusi yang penyelesaian dari masalahnya? Akhirnya Cibomato diberi penghargaan. Nah, itu dia ya. Oke. Dan semuanya silakan untuk berkelompok sesuai dengan yang Ibu ajarkan tadi. Ada ya? Komisi tentang kok. Paling berat buat. Oke, bisa merasakan yang Ibu sarankan tadi? Akhirnya bro. Untuk kelompok persiapan Ibu ini dari Ratna sampai dengan Aldo, catat ya tugasnya menulis cerpen dengan struktur lengkap. Jadi cerpennya lengkap ya, lengkap dengan strukturnya. Dan tulis untuk kelompok yang sampai ke Atika, itu tugasnya menulis cerpen berdasarkan kerangka ya, berdasarkan kerangka tulisannya. Paham? Good. Selanjutnya dua kelompok terakhir. Ini silakan menulis cerpen sederhana saja. Tapi yang pertama harus ditentukan dulu ya, apa orientasinya, apa komunikasinya, dan apa resolusinya. Sederhana saja. Bu, kalau misalnya saya cuma bisa satu halaman kertas gimana Bu? Gak apa-apa. Bisa ya. Yang penting berusaha membuat. Dan hari ini kita akan membuat sebuah cerpen dengan tema kebudayaan. Nah, boleh kebudayaan yang ada di tempat anak-anak ibu masing-masing. Boleh juga kalau misalnya tahu dengan kebudayaan Jawa, misalnya boleh. Nah, tentu yang dekat dengan kita pasti kita lebih paham. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan bekerja dulu ya. Ibu akan membagikan kertas untuk masing-masing anak-anak. Pikirkan aja dulu budaya apa yang mau diangkat. Setelah itu tinggal menentukan siapa tokohnya kira-kira, di mana latarnya. Ini boleh mulai dari siapa?
ya. Sini ya. Dan mendengar kalian. Yang ada budaya di sekitar.
telah saya tulis yang berjudul Janji di Bawah Tabua. Dia jauh di negari Pandai-Sike, Sumatera Barat. Angin berhembus lembut membawa aroma padi yang mulai menguning. Fatimah, seorang gadis Minang berusia 16 tahun, duduk di depan rumah gadang keluarganya. Tangannya sibuk menenun kain songket, sebuah keterampilan yang diwarisi dari neneknya. Fatimah, apakah kau sudah selesai? Suara lembut ibu Fatimah, Mak Amai, terdengar dari dalam rumah. Dengan semangat baru, Fatimah meninggalkan